Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini kembali lagi kita latihan bersama soal manajerial P3K tahun 2024 rekan-rekan sekalian di part ke-7. Jadi tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai latihan bersamanya. Namun sebelum itu, silahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah untuk mendukung channel ini terus berkembang dan berkarya agar bermanfaat bagi kita semua, utamanya rekan-rekan para pejuang ASN dan guru-guru di seluruh Indonesia. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita mulai videonya. Ini kemarin PR ya di part ke-6. Soalnya adalah saat itu Anda sedang mengurus administrasi di sekolah. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mengaku sebagai orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Bagaimana Anda bersikap? A. Meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. B. Menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. C. Menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. D. Mengarahkan bapak tersebut ke ruang guru dan meminta salah satu guru untuk menemuinya. Mari kita lihat. Faktanya, di saat itu Anda sedang mengurus administrasi di sekolah. Kemudian masalahnya adalah datang bapak-bapak yang mengaku orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian masalah yang kedua, ternyata kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Maka solusi yang paling tepat adalah A. Meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. Oke, ini ya. B. Menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. Ini nampaknya kurang tepat ya, kurang etis gitu ya. Dia mengganggu kepala sekolah. Jadi saya eliminasi saja yang B. C. Menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. Ini oke juga. D. Mengarahkan bapak tersebut ke ruang guru dan meminta salah satu guru untuk menemuinya. Nah, di sini masalahnya tadi bapak-bapak tersebut ingin menemui kepala sekolah. Kalau misalkan guru yang lain yang menghandle, maka masalahnya tidak bisa terpecahkan ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini saya eliminasi. Jadi yang A, meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. Nah, ini jawabannya cukup bagus ya rekan-rekan sekalian, tapi ini tidak menyelesaikan masalah ya. Tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Bapak-bapak itu tahu bahwa kepala sekolah sedang rapat. Nah, kemudian tindakan feedback untuk beliau itu untuk orang tua siswa itu apa? Tidak ada ya rekan-rekan sekalian. Maka ini saya rasa kurang tepat. Beda dengan yang C. Kita menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat, kemudian kita memberikan feedback kepada bapak-bapak tersebut untuk menunggu di ruang tunggu, ya, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini mampu untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku dan mampu memberikan informasi kepada orang tua murid sesuai kebutuhannya. Jadi yang C ya, scoringnya seperti ini. A3, B1, C4, D2. Lanjut, rekan-rekan. Anda diberi tanggung jawab mengontrol inventaris kantor seperti kendaraan dinas yang hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan. Sedangkan rekan Anda sedang dalam kondisi terdesak dan ingin meminjamnya untuk urusan keluarga. Apa yang Anda lakukan? Kita cari faktanya dulu. Faktanya kita diberi tanggung jawab untuk mengontrol inventaris kantor seperti kendaraan dinas yang hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan. Masalahnya adalah rekan kita dalam kondisi terdesak dan ingin meminjamnya untuk urusan keluarga. Maka solusi yang paling tepat adalah A. Meminjamkannya dengan syarat harus bertanggung jawab. B. Meminta izin pimpinan terlebih dahulu. C. Meminta maaf karena Anda tidak bisa meminjamkannya. D. Tidak meminjamkannya dan menyarankan mencari pinjaman di tempat lain. Jadi kita lihat dulu. Tadi kita integritasnya kita diberi tanggung jawab. Jadi bila kita meminjamkannya, otomatis itu sudah di luar integritas. Berarti ini sudah kita eliminasi ya rekan-rekan sekalian. Yang B, meminta izin pimpinan terlebih dahulu. Sama saja meminjamkannya kalau menurut saya seperti ini. Intinya kita tidak boleh meminjamkannya di luar urusan pekerjaan. Ini akan sedikit mempengaruhi nilai integritas kita dilihat dari sisi pemimpin. Berarti ini saya eliminasi juga. C, meminta maaf karena Anda tidak bisa meminjamkannya. Oke ya.
D. Tidak meminjamkannya dan menyarankan mencari pinjaman di tempat lain. Nah, mari kita telaah jawaban C dan D. Meminta maaf karena Anda tidak bisa meminjamkannya. Ini hanya terpaut pada tanggung jawab kita, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah rekan kita. Nah, yang bisa menyelesaikan masalah rekan kita, kita berikan saran untuk mencari pinjaman di tempat lain. Jadi kita tidak menurunkan kualitas integritas kita, dan solusi untuk masalah rekan kita juga teratasi. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang D, rekan-rekan sekalian. Nah, alasannya adalah di sini kita mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan pada kita dan tidak melanggar aturan sekalipun ia adalah rekan kerja kita. Scoringnya seperti ini Bapak Ibu. A1, B2, C3, D4. Aman ya? Lanjut. Dalam melakukan penilaian kinerja kepada pegawai Anda, selalu jujur, ikut aturan dan etika. Suatu waktu atasan Anda memanggil Anda dan meminta Anda untuk menaikkan nilai salah satu pegawai sebab yang bersangkutan adalah kerabat dekat atasan Anda. Secara aturan dan etika sebenarnya sudah melanggar, tetapi atasan Anda menginstruksikan Anda dengan tegas dan mengharuskan Anda untuk segera melaksanakannya apa yang Anda lakukan. Faktanya, kita orang yang menilai kinerja pegawai dan kita selalu jujur dan mengikuti aturan. Masalahnya adalah ternyata kerabat dekat atasan kita itu ada sebagai pegawai dan dia minta dinaikkan nilainya. Dan faktanya secara aturan itu sudah tidak benar ya, sehingga tidak bisa. Nah, masalahnya kemudian kita diinstruksikan dengan tegas ya, apa yang bisa kita lakukan. A. Mempertimbangkan bersama dengan rekan tim penilaian kinerja yang lain. B. Tetap memberikan nilai objektif dan siap menerima konsekuensi risiko. C. Menaikkan nilai karena permintaan atasan dan baru pertama kali juga. D. Memintanya untuk tes kembali, barulah Anda mencoba menaikkan nilainya. Kalau kita menaikkan nilainya, kita sudah menurunkan kualitas integritas kita. Nah, jadi dua ini saya eliminasi langsung saja. Kemudian ini sama saja rekan-rekan sekalian. Kalau kita memang sudah jujur dan ikut aturan, maka tetap saja objektif ya, apapun risikonya. Jadi menurut saya nampak sekali bahwa jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Kenapa? Karena kita mampu untuk bertindak sesuai dengan aturan dan kode etik dimanapun dan kapanpun. Kita tahu dan mampu konsisten menegakkan aturan yang ada dan siap dengan segala konsekuensi risiko yang mungkin terjadi. Nah, jadi scoringnya seperti ini Bapak Ibu. B4, A3, C1, D2. Aman ya? Lanjut. Soal nomor 14 ya. Anda merasa kesulitan mengikuti materi fisika di sekolah. Anda bingung mengapa Anda begitu sulit mengerti sedangkan teman-teman Anda terlihat mudah menguasai materi tersebut. Apa yang Anda lakukan? Faktanya kita kesulitan, ini bukan fakta lagi ya, langsung masalah ini. Kita kesulitan mengikuti materi fisika di sekolah dan kita bingung ya, kenapa kita begitu sulit mengerti sedangkan rekan-rekan kita terlihat mudah menguasai. Apa yang kita lakukan? A. Bersikap acuh tak acuh, ini sudah langsung saja kita eliminasi rekan-rekan sekalian. B. Meminta penjelasan kepada teman Anda mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. Oke. C. Meminta bantuan pada guru Anda untuk menjelaskan materi tersebut. Lumayan ya. D. Mengambil kursus tambahan untuk materi tersebut. Oke. Jadi yang mana yang menurut rekan-rekan paling tepat ya? Kalau A sudah pasti kita eliminasi. B boleh ya meminta penjelasan kepada teman Anda mengapa mereka terlihat mudah menguasai materi. Tapi cuma meminta penjelasan ya. Tidak ada eksekusi sama sekali nih. Jadi saya rasa kurang tepat ya ini ya. Kalau C meminta bantuan kepada guru Anda untuk menjelaskan materi tersebut. Kalau kita meminta guru menjelaskan materi tersebut artinya monoton nih rekan-rekan sekalian. Memang terlihat bagus ya, tapi monoton, tidak berkembang. Nah, yang paling berkembang itu menurut saya adalah yang D. Kita mengambil kursus tambahan khusus materi tersebut. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kenapa? Karena di situ kita mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan diri Anda dan mampu mencari jalan untuk meningkatkan kemampuan Anda, kemampuan kita. Jawaban yang tepat menurut saya adalah yang D, rekan-rekan sekalian. Jadi scoringnya seperti ini. A1, B2, C3, D4 ya. Lanjut. Soal nomor 15. Anda sudah terburu-buru untuk bertemu dengan klien penting Anda, namun tiba-tiba motor Anda mogok di jalan. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini masalah langsung juga nih. Ini fakta dulu ya. Fakta kita terburu-buru bertemu dengan klien.
Masalahnya motor kita tiba-tiba mogok di jalan. Nah, solusi yang paling tepat adalah A. Mencari bengkel dan memperbaiki lalu melanjutkan perjalanan Anda. B. Menghubungi klien Anda mengabarkan kondisi Anda saat ini dan mencari alternatif menuju ke lokasi. C. Membatalkan pertemuan Anda dengan klien dan mengganti jadwal di lain hari. D. Meminta klien Anda untuk menunggu sebentar sebab Anda sedang ada masalah di jalan. Yang C langsung saya eliminasi rekan-rekan sekalian. Membatalkan tidak mungkin sudah. Kemudian yang D, rekan-rekan sekalian, yang D ini meminta klien Anda untuk menunggu Anda sebentar sebab Anda sedang ada masalah di jalan, gitu ya. Sedang ada masalah di jalan. Ini kurang tepat juga menurut saya rekan-rekan sekalian. Kemudian yang A, mencari bengkel dan memperbaiki lalu melanjutkan perjalanan Anda. Ini berarti kita melihat sini terburu-buru ya rekan-rekan sekalian, yang fakta kita tadi terburu-buru, artinya mepet nih waktunya nih, jadi nggak mungkin sudah kalau kita mencari bengkel dan melanjutkan perjalanan kita. Ini kurang tepat menurut saya, paling nilainya 3 ini. Yang paling tepat menurut saya adalah yang B, menghubungi klien, kita kabarkan dulu kondisi lalu kita mencari alternatif menuju lokasi yang sudah dijanjikan. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Kenapa? Karena mampu untuk memikirkan alternatif solusi agar Anda tiba di lokasi pertemuan tepat waktu. Dan kita juga punya inisiatif untuk mengabari klien sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak gelisah kliennya. Jadi scoringnya seperti ini. Nah, tepat kan? A3, B4, C1, D2. Nah, lanjut ya rekan-rekan. Ini PR kembali di video kita kali ini. Soal nomor 16, Anda adalah seorang manajer proyek yang menghadapi tantangan dengan anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada tenggat waktu proyek dan menimbulkan ketegangan dalam tim. Sebagai manajer, Anda harus memutuskan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Apa yang Anda lakukan? Silakan dijawab rekan-rekan sekalian. Cari dulu faktanya, kemudian cari masalahnya. Kemudian dari pilihan A, B, C sampai D itu cari solusi yang paling solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada soal. Apalagi di sini kita lihat kita sebagai manajer, artinya di sini kita sebagai pemimpin. Oke, rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Semoga tahun ini sukses dan passing grade untuk rekan-rekan para pejuang ASN P3K tahap 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika ada jawaban yang berbeda dengan rekan-rekan sekalian, silahkan lemparkan komentar rekan-rekan sekalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.